5, 4, 3, 2, 1. Mas Anton, Mas Anton bekerja sudah berapa lama? 22 tahun. 22 tahun. Kenapa, apa yang memotivasi Mas Anton untuk terus bekerja selama 20 tahun? Kehidupan Keluarga ya? Kehidupan ya, karena keluarga. Saya yakin jawaban yang sama, saya pun akan sama. Apa yang memotivasi saya terus bekerja? Cuman pilihannya kan mau bekerja seperti apa, betul nggak, teman-teman ya? Siapa yang baru pertama kali ke sini? Berapa, boleh angkat tangan nggak biar saya tahu siapa aja? Loh, berarti semua lah ini. Iya. Wah, bagus. Berarti kita seragam gitu loh maksudnya. Nah, kita sepakat bahwa kalau kita ada di persimpangan jalan yang kita sendiri nggak tahu ke kanan ini kemana, jalan ke kiri juga kita nggak tahu kemana, pasti kita akan berhenti, betul nggak? Setuju ya? Kita belum berani ambil keputusan ke kanan ke kiri karena kita belum tahu, betul nggak? Di tempat kerjanya Mas Anton atau di tempat kerjanya teman-teman, setahun ini atau berapa tahun ke depan sudah ada yang mau pensiun nggak? Enggak, 20-an itu. Something lah ya, segituan lah ya. Atau sisa pensiunnya masih 5-4 tahun. Iya, pokoknya intinya beberapa tahun ke depan atau sekarang sudah pensiun. Berarti kan itu gambaran pensiunnya berapa tahun, 15 tahun, mungkin 20 tahun ke Mas Anton nanti, betul nggak? Kira-kira gambaran kehidupan seperti itu kah yang Mas Anton pinginkan pada saat pensiun nanti? Kan sudah lihat kan temannya yang pensiun? Kehidupannya udah tahu kan kayak apa? Kira-kira nanti kalau seandainya pensiunnya 10 tahun lagi, mau seperti ini nggak? Dia nggak mau. Kok di situ terus? Katanya nggak mau. Dia mau sih berusaha tetap selalu aja. Sih? Usaha lain belum berhasil. Ngerti ya maksud saya ya? Coba teman-teman saya ajak sedikit berpikir kritis. Tapi sudah nggak berani. Loh, iya benar kan? Saya nggak salah kan bertanya. Anda nggak mau seperti itu, tapi Anda 5-10 tahun lagi mau seperti kok mau gitu loh saya tanyain. Berapa tahun ke depan ini pensiun nih, kita udah tahu kehidupannya, aduh ternyata cuman begitu gitu loh. Kalaupun dapat pesangon, bisa kehitung berapa bulan, berapa tahun, pasti habis tuh. Kenapa? Loh, lihat aja yang kemarin sudah 3 tahun pensiun, tanya, uang pensiunnya masih ada nggak? Habis mas, gini-gini, betul nggak? Apakah pensiun nanti Anda mau seperti itu? Ya enggak, lah terus ngapain di situ? Oh iya ya. Apakah salah? Tidak, karena 90 sekian persen orang di Indonesia begitu. Sebenarnya ada 4 cara kita punya penghasilan. Pertama, kita jadi karyawan, dapat penghasilan nggak? Dapat. Kedua, kita jadi pedagang profesional kayak dokter, kayak pengacara, pokoknya dagang-dagang sayur, buka-buka toko, dapat penghasilan nggak? Cara ketiga, kita punya usaha, punya bisnis, punya sistem. Kita direktur, pemiliknya. Dapat penghasilan juga nggak? Dapat. Yang terakhir, Anda sebagai investor, punya saham di mana-mana, punya uang untuk beli usaha orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan Anda mungkin bisa buat koperasi, bisa buat PPR, banyak macamnya perusahaan Anda. Dapat penghasilan juga nggak? Kita atau orang di luar, itu punya 4 cara dia mendapatkan penghasilan. Tapi kenapa banyak orang hanya pakai 1 cara? Apa itu? Karyawan. Atau minimal dia kalau nggak jadi karyawan, jadi profesional. Entah dokter, ya, entah dia jadi pengacara. Pokoknya dia nggak punya atasan, dia nggak punya bawahan. Profesional. Ada nggak kayak gitu? Bisa nggak kita dapat 4 sumber penghasilan ini? Bisa, betul nggak? Bahwa rata-rata jadi employee. Ya. Loh, ternyata kalau mau jadi yang profesional harus punya skill nggak? Dokter harus punya skill nggak? Pengacara harus punya skill nggak? Iya. Mas Arno, kalau seandainya Mas Arno punya kos-kosan 10 kamar, setiap bulan 1 kamar itu bilanglah 1 juta. Berarti kalau 10 juta. Seandainya setiap hari tidur gitu di rumah, setiap bulan tetap dapat penghasilan nggak? Kenapa, Mas? Karena punya apa sampean? Aset. Karena punya aset. Yang saya pengen kasih tahu teman-teman begini loh, bahwa asuransi itu bagi orang ada yang penting, ada juga yang nggak penting. Tapi saya nggak peduli mau dia bilang penting atau tidak penting. Menurut saya, dia bilang penting yang nggak ngefek,
Mau bilang nggak penting, ya juga nggak ngefek. Cuman menurut saya gini, seandainya dia punya asuransi, orang di luar sana kan juga nggak punya asuransi, hidupnya juga baik-baik saja, betul nggak? Tapi pertanyaannya, menurut teman-teman, kalau orang itu nggak punya penghasilan, piye hidupnya? Normal atau kacau? Kacau. Kacau. Jadi yang paling penting asuransi atau penghasilan? Bilang. Yang paling penting apa, Mas? Berarti asuransi tidak Penting. Sama penting sebenarnya. Sama-sama penting. sama-sama penting. Iya. Kalau disuruh milih harus punya asuransi, harus punya penghasilan, pilih yang mana? Penghasilan. Yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman, ya, bahwa orang 20 tahunnya Mas Anton itu yang dicari penghasilan, bukan asuransi, betul nggak, Mas? Ya. Setuju ya? Ya. Betul. Itu kenapa? Karena penghasilan itu penting, asuransi itu menjadi penting. Karena yang menjamin, memastikan teman-teman kebutuhannya terpenuhi kalau punya dana tunai. Tidak ada satupun orang di sini yang bisa menjamin dia besok bisa hidup atau enggak. Kalau ditanya ada hubungannya enggak asuransi itu dengan hidup mati? Enggak ada, teman-teman. Kenapa? Loh, sekarang kita tanya, coba teman-teman ke rumah sakit sekarang ini, malam ini, banyak orang sakit, pertanyaannya, lebih banyak mana? Yang punya asuransi atau enggak? Bukan BPJS, bukan itu maksudnya. Enggak punya. Berarti menurut teman-teman ada hubungannya nggak antara yang sakit sama asuransi? Misalnya kalau punya asuransi dianggap bahwa Dungano meninggal, Dungano sakit, ada hubungannya nggak? Nggak ada. Asuransi itu hubungannya cuma satu. Kalau Anda mau keluar dari rumah sakit ditanya, Pak mau bayar sendiri atau pakai asuransi? Nah itu baru ada hubungannya. Tapi kalau sakit, meninggal, urusan dewe-dewe. Jadi kalau ada yang bilang, wah nanti Dungano sakit, loh pertanyaannya, kalaupun seandainya nggak ada rumah sakit, tetap ada orang yang sakit nggak? Tetap. Ya, berarti rumah sakit tidak ada hubungannya dengan orang yang sakit. Rumah sakit itu cuma tempat orang berobat. Bukan karena ada banyak rumah sakit, tiba-tiba banyak orang meninggal atau sakit. Betul kan? Logikanya kan seperti itu. Sama dengan asuransi. Tapi teman-teman, kalau penghasilan kita menjadi penting, berarti asuransi itu menjadi mutlak penting. Kenapa? Karena yang bisa memastikan teman-teman tetap punya penghasilan, walaupun kita sudah tidak ada, itu cuma asuransi. Yang lain tidak bisa, perusahaan nggak akan jamin. Kerjanya aja cuma paling sampai 55, 60 kan? Dia tidak pernah menjamin, perusahaan pernah nggak menjamin, Mas kalau sampai kerja di sini, itu kontrak sampai mati, baru sampai bisa keluar. Nggak mati tetap kerja di sini. Ada kayak gitu? Nggak ada. Hanya asuransi, Mas, yang bisa memberikan kontrak pada saat teman-teman tanda tangan. Kalau sampai tutup usia, ini keluar. Berarti penghasilan tuh jauh lebih penting dari asuransi. Nah, bagaimana memastikan penghasilannya teman-teman ada walaupun kita tidak ada? Gitu kan? Kalau kita punya aset. Nah, terus apa hubungannya dengan bisnis kita? Kan gitu ya? Di industri ini, teman-teman akan dapatkan dua hal sekaligus. Satu, namanya komisi. Ini komisi didapat karena ada yang namanya jualan, betul kan? Jualan ini kan kata aktif yang artinya kerja, betul nggak? Mas Anton, terus Mas Arno, kira-kira kuat kerja sampai usia berapa? Kalau di tempat kerja saya usia 55. 55 sampai 60 ya? Rata-rata. Saya udah masih kuat. Ya tetap aja di stop. Iya. Kurang lebih di 55 sampai 60. Tapi kalau kita mau tanya, Mas Arno, kalau seandainya saya kasih dua pilihan, sama-sama dapat penghasilan. Yang satu, kerja selamanya, atau kerja 2-3 tahun, menikmati selamanya. Mau yang mana? Oh, yang berdua. Nomor 2. Saya kunci ya. Nah, penghasilan yang kedua yang kita bisa dapatkan di perusahaan kita namanya OR, atau sama dengan bonus tim, off-roading, atau namanya bonus tim. Berarti kalau bilang bonus tim, di sini kita punya agent nggak? Atau di sini bisa disebut mitra. Rekrut ini masuk kategori kerja juga nggak? Ya. Kerja kan, ada aktivitas ketemu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini namanya royalti. Berarti ini hak cipta. Nah, royalti ini didapat karena kita punya yang namanya leader. Leader ini didapat karena Anda merekrut atau karena Anda punya sistem. Sistem. Mas Arno, sama. Sistem. Berarti kalau sistem ini kita bicara tidak harus kerja kan? Sama seperti yang otomatis.
masukkan alat, terus ada pemrosesan, keluarnya sudah jadi. Berarti di sini kita bisa bilang pasif, teman-teman. Sudah mulai tanpa Anda pun, Anda sudah bisa punya penghasilan. Nah, sekarang coba kita cek satu persatu, ya. Kalau cara pertama, ya, kita akan mendapatkan, kalau kita jualan baru kita dapat nih. Oke ya, pengalinya kita sendiri. Tergantung Anda jual banyak atau enggak asuransinya, gitu kan? Nah, cara kedua, kalau Anda punya mitranya banyak, ya, terus mitranya ini punya penghasilan, Anda dapatkan bonus namanya. Betul, tapi kan ada proses merekrut. Betul ya? Dan yang ketiga, kalau Anda menciptakan leader dengan sistem, itu akan menghasilkan penghasilan. Kalau bicara ini kan kerja, ini juga kerja. Sementara ini sifatnya pasif. Mau nggak teman-teman sama-sama kerja keras, yang satu Anda nikmati penghasilannya 2 tahun, yang satu Anda nikmati penghasilannya selamanya. Jadi kerjanya sekali, tapi mendapatkan hasil selamanya. Mau yang mana? Dua. Namanya. Mau yang selamanya, oke. Berarti kalau kita bilang jualan, bisa enggak Anda kerja selamanya? Tidak bisa. Oke. Hal yang sama saya tanyakan ke mitra-mitra Anda, bisa enggak mereka kerja selamanya? Jawabannya? Enggak bisa juga. Kalau ada satu sistem yang membuat aset Anda akan terus bertumbuh, aset Anda terus berlipat ganda, dengan kata lain penghasilan Anda juga akan terus berlipat ganda, tanpa perlu Anda di situ, berarti kerja itu sudah dibilang pasif income, nggak aset nggak? Anda bekerja untuk menghasilkan aset, aset itu yang menghasilkan income untuk Anda, betul nggak? Berarti kita bicara nih, kita kerja bermain di sistem, betul nggak? Nah, sistemnya kita pertama BOP, teman-teman. Pernah tahu mobil? Itu kan ada geriginya, saling berkaitan, betul nggak? Ini yang akan menghasilkan tenaga. Nah, ini sistem, teman-teman. Dari BOP, teman-teman akan diajak ke pertemuan yang namanya Better Day. Pertanyaan saya, ini Better Day makhluk apa? Kalau BOP, teman-teman sudah lihat tadi. Nah, itu makhluknya. Materinya kayak gitu. Kalau ditanya, sudah pasti ikut nggak? Enggak, Mas, saya bingung. Betul nggak? Ya wajar. Kenapa? Karena ini pertama kali teman-teman mendengarkan informasinya. Nah, mungkin kalau sudah sering jadi ngerti, oh ini tuh yang dimaksud. Tapi kan kita mau jalankan bisnis ini by system. Nggak bisa setiap orang harus paham dulu, baru bisa jalan, betul nggak? Mau nggak tanpa harus paham, tapi bisnisnya bisa berkembang? Mau kan? Ikutin caranya leader. Leader bilang kita masukkan ke sistem. Nah, berarti kita mulai mainkan sistemnya. Ini kan BOP ke Better Day. Nanti ada sangkut pautnya dengan Better Day. Ini strategi kita bekerja supaya ini dapat. Nah, kita bicara ini, royaltinya di MSIG. Kalau teman-teman mau penghasilan dari royalti, berarti teman-teman harus ada di posisi BP3. Nah, syaratnya untuk jadi BP3 apa? Nah, syarat pertama, Anda harus punya yang namanya omset pribadi 8.500.000 bulanan. Saya mau akumulasinya 3 bulan ya, tinggal dibagi, Mas. Anggap aja 9 juta. Berarti per bulan kita omset 3 juta. Kan 3 dikali 3, 9. Ini akumulasi ya, Mas. 1.500.000, pokoknya total diakumulasi, ini bulanan ya. Totalnya kalau diakumulasi jadi 8,5 juta. Nah, saat Anda omset di sini, ya, Anda sudah bisa BP3. Dengan catatan, itu Anda harus minimal punya 6 orang yang punya sama-sama omset segini. Saat 6 orang ini melakukan hal yang sama, juga punya omset 100, Anda jadi punya BP3. Di sini Anda akan dapatkan yang namanya royalti BP3. Itu kenapa ini menjadi mutlak. Lebih bisa. Kalau bisa 50. 6 orang dulu. Kalau seperti ini dia sudah bisa dapat royalti dengan dapat penghasilan seperti ini misalnya yang diinginkan. Kira-kira 6 orang ini mau juga nggak? Masa sampai entok yang kaya? Mas, aku ya pingin kaya. Berarti dia akan punya 6 orang lagi kan? Berarti total 36 orang. Setuju ya? Kalau saya tanya ke 36 orang ini, mau dapat royalti juga nggak sih? Berarti mereka juga punya 6 kan? 216 orang. Kalau Mas Anton 100,
6 orang ini 100, total omset berapa? 700. Nah, seandainya Mas Anton ini di BP3, ya kita hitung nih, kalau di BP3 ini kalau ada omset di bawahnya dia 600 juta, boleh dibantu nggak? Siapa yang punya kalkulator? Royalti saya untuk 6 orang ini atau orang di bawah saya langsung itu 20%. Berapa, Mas? Ya, 30 juta. Dari sini ya masuk ke rekeningnya Mas Anton, Mas Arno itu 30 juta. Langsung dapat. Kita asumsikan ini setahun ya, kan diakumulasi, asumsi setahun. Selesai. Belum, saya kan ngomong royalti. Mas, kalau 6 orang tadi, ini kan ada unsur BOP-nya, betul enggak? Ada unsur di mana Anda ngajak orang, betul enggak? Tapi pertanyaannya, 36 ini Anda aja atau yang ini yang ngajak? Berarti kan bukan Anda yang kerja, toh? Tapi hasilnya kita cek, 36 orang, masing-masing punya omset 100 juta, dikalikan 25%, hasilnya dikalikan royalti yang bisa didapatkan sama teman-teman. Itu kenapa saya nanti ngomongnya better day. Ada hubungannya soalnya erat banget. Jadi di level kedua 36 orang, berapa yang didapatkan sama teman-teman? Berapa, Mas? 90 juta. Selesai? Belum. Tadi 216 dikali 100 juta, masing-masing orang kan punya omset segitu. 216 dikali 100 juta, hasilnya itu dikalikan komisi mereka 25%. Berapa, Mas? 10%-nya. Saya hitung ya, dapatnya itu 540 juta. Selesai? Belum. Sebenarnya kedalamannya ada 8, tapi ini saya hitung ya. Saya buat sampai ke 4 ya. Kalau 216 orang, masing-masing punya 6, itu jadi 1.296. Dikalikan total 100 juta masing-masing omset, dikalikan 25% komisinya, Mas Anton, Mas Arnold dapat yang namanya royalti, itu besarannya 10% dari kedalaman keempat, itu nilainya 3,2 M. Sekarang pertanyaannya, ini kalau saya total, Mas, hanya dari 4 kedalaman, Anda tuh bisa menghasilkan setahun itu 4 M. Kan fokus kita nanti ke sini, Mas. Kalau 6 orang mungkin gampang lah ya. Mungkin 36 juga masih bisa terukur. Tapi kalau mau bicara angka 200 sampai 1200, ini kan butuh cara, betul nggak? Kalau saya tawarkan ke teman-teman, untuk menciptakan 1296 orang, ada 2 cara. Butuh 12 bulan, sama butuh 2 minggu. Mau yang mana? 2 minggu. Cara 2 minggu. Oke, nah cara paling sederhana, kalau mau 2 minggu, pastikan di Better Day ini, jangan datang sendiri. Minimal Anda bawa 10 orang yang berbeda. Nah, 10 orang kan masih mungkin kalau 2 minggu, betul nggak, Mas? Yes. Nah, singkat cerita yang saya pengen kasih gambaran ke teman-teman, kalau kita mau cara 2 minggu, pastikan 10 orang. Tapi kalau kita mau nanti 1 tahun lagi, baru terjadi penghasilan itu, nah Anda cukup datang sendiri. Nah, nanti lebih detail teman-teman, ya, lebih detail. Nanti bisa tanyakan Pak Agus dan tim yang ada di sini. Tapi intinya yang saya pengen kasih tunjuk adalah, teman-teman, kalau mau cepat, pakai alat bantu yang namanya Better Days.